Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali. Menghalalkan segala cara demi mendapatkan kepentingan atau kenikmatan dunia. Nah, ini sering kita alami atau sering kita jumpai. Nah, mungkin ada curhatan atau ungkapan-ungkapan cerita dari para jamaah yang saat ini gilirannya kami persilakan Ustadz Tile atau Ustadz Tile. Silakan Ustadz Tile. Ada 2 jamaah Ustadz Tile. Nanti ada 2 jamaah yang nanti bisa berinteraksi. Silakan Ustadz Tile. Nah ke bapak-bapak dulu dah saya. Ini bapak ada yang nanya, waduh guru kita. Masya Allah. Ini yang sering masuk di YouTube. Guru sehat, Alhamdulillah Pak. Ya, silakan guru, ada yang mau diceritain Pak? Iya Ustadz Tile, nama saya Ayu Rusmadi dari LPQ Baitul Mukminin. Iya. Kami ini kan hari ini kadang kaum muslimin itu rujukannya media sosial Ustadz. Ya. Jadi yang dilihat bukan hanya Al-Quran tapi juga media sosial. Nah ada semacam pemahaman bahwa kalau tidak ingin bermewah-mewahan berarti hidup juhud. Nah sementara ada mungkin belum fenomena tapi beberapa ustadz atau ahli agama yang sepertinya di media sosial hidupnya bermewah-mewahan. Nah ini mungkin membuat kaum muslimin jadi bingung sebenarnya yang dicontohkan Rasulullah seperti apa. Nah itu mungkin pertanyaannya Ustadz Tile, bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Allah, terima kasih Bapak Ai. Ya. Bapak Ai, Masya Allah. Ini pertanyaan Bu, karena sekarang kan zamannya udah zaman medsos. Kita kadang-kadang sering eksis, bahkan jadi netizen. Banyak netizen yang cerdas, ada juga yang kurang cerdas ya Bu. Alhamdulillah beliau pertanyaannya luar biasa. Bahwa Rasulullah SAW menganjurkan hidup supaya zuhud. Hidup apa adanya Ibu, bukan ada apanya. Apa adanya tapi bukan ada apanya. Apa adanya berarti itu orang yang sifatnya qanaah. Sementara ada orang yang bukan hanya sekedar ustadz, tapi public figure lah, ya Bu, kiai, guru, artis ya begitu, yang memamerkan sengaja di medsos. Sehingga ini menjadi konsumsi publik. Yuk, elah keren buat konsumsi publik. Paham kagak nih kira-kira nenek-nenek? Bu, iya jadi udah konsumsi keseharian melalui medsos. Maka Rasulullah SAW, jujur Ibu, Rasulullah itu apa yang beliau mau tinggal minta sama Allah. Tapi kenapa? Beliau mencontohkan kehidupannya Pak Ai dengan apa? Mohon maaf Ibu, Rasulullah tuh rumahnya atapnya pakai pelepah korma. Tidur pakai pelepah korma. Tapi Rasulullah berani berkata, baiti, jannati, rumah tanggaku adalah surga bagiku. Kenapa? Karena nilai agama yang diterapkan. Maka buat teman-teman, public figure semuanya, ayo tolonglah. Ini negeri yang Masya Allah, yang banyak mayoritas masih orang yang susah. Benar Bu? Di bawah garis kemiskinan masih banyak orang-orang yang, Allah Karim, kalau kita bicara Indonesia, negara kaya dan besar, tapi kenapa masih banyak rakyatnya yang miskin? Kan saya yakin ada salah urus ini Ibu, benar? Maka kita kepengen jangan sampailah kita memamerkan sesuatu hal yang gak perlu dipamerkan. Bahkan dibuat-buat, dibikin vlog ya Bu, bikin konten, ini rumah saya. Ya, ini harganya segini. Bu, Allah Ibu, luar biasa. Maka jangan sampai kita terpengaruh. Hidup yang enak dengan apa? Dengan rasa syukur, qanaah. Qanaah itu merasa cukup Ibu, merasa cukup. Kalau sudah merasa cukup, insya Allah orang hidupnya kan cukup. Ya Po, yang kita pengen cukup itu, ya Allah cukup, namanya cukup. Pengen ini ada, itu ada, berarti kan cukup ya Bu. Tapi kalau sudah nggak dasarnya rasa syukur, ini semuanya akan kembali kepada diri kita. Dengan apa? Selalu iri, pengen, niat orang begini, pengen, niat orang begitu, pengen. Akhirnya apa aja, Ibu nggak ngukur lagi pengennya. Pengen punya gelang kayak pelek beca. Tapi lakinya nggak punya apa-apa. Ya Bu, artinya apa? Inilah kita perlunya bayi, kita perlu filter. Menyaring bagaimana caranya kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari medsos sehingga kita hidup menjadi tenang. Amin. Jangan sampai ke bawah. Barangkali itu Pak Yai, ya Pak Ai, ya Masya Allah guru keren banget. Saya kirain Aa Gim. Masya Allah. Aa Ai.
Baik Ustaz Tile, sepertinya ada ibu-ibu yang... Ada ibu, mama. Dan sepertinya juga mau ditanya justru. Oh, mau ditanya, Mak. Ini yang mana nih? Saya mau nanya Mama. Empok. Nah, Mpok Ida nih. Empok, Tile mau nanya. Empok sehat. Alhamdulillah. Kira-kira Empok saya mau nanya nih, Po ya. Empok pengen bahagia di dunia tapi di akhirat sengsara. Apa pengen sengsara di akhirat, di dunia bahagia? Di dia juga ya. Sama aja. Idealnya pengen bahagia dunia akhirat. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Ibu, Ibu apa namanya? Ibu Ida. Oh, Ida, ayo komang. Ibu silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Dari Ibu. Majelis Taklim Batil Muminin. Saya hanya menanyakan kalau kita sudah seorang yang udah kaya, udah apa, tapi ininya kalau kita bersedekah masih diterima, mesti gitu ya. dijelekin lah istilahnya. Ada juga kan gitu ya Pak Ustadz. Benar, iya Bu, kadang-kadang banyak Dikasih, orang kaya masih terima. tapi Ya, kok diterima, dikatakan diambil juga, gitu ya. tapi diambil Iya, juga. tapi dia nggak mau ngasih ya. Iya, Ih, terus gimana najong Pak deh. Ustadz? Itu gimana Pak Ustadz? Ya, Hukumnya Ibu. apa? Gitu. Ya, terima kasih. Ya, jadi ada orang kaya masih nerima aja Bu ya, nerima zakat, nerima sedekah, bener. Iya, berarti kan dia belum kaya sesungguhnya. Yang kaya sesungguhnya itu apa? Hati Bu, kekayaan, bener. Ada orang kaya harusnya memberi dong. Ya, kelebihan harta Allah kasih memberi. Kita sering ngomong terima kasih ya Pak Ustadz, terima kasih ya Bu, terima kasih ya Pak. Ngomong terima kasih itu ada maknanya. Sering nerima juga harus ngasih. Jangan nerima doang, nggak pernah ngasih-ngasih. Berapa banyak orang yang kaya pelit, medit, koret ya Bu? Ih, amit-amit, nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi. Itu orang paling pelit Bang. Makan launya ikan habis, palanya dikerepuk semua. Kucing pada melongo nungguin pala Ibu. Apalagi Bang, ibu-ibu sekarang nih masak pakai presto. Tulang hancur di presto. Kucing pada kurus kehabisan tulang. Pelit ya enggak? Nanti kalau ada orang kaya yang pelit-pelit ntar duitnya habis itu Bu. Habis sama siapa? Habis sama dokter. Gula. Kencing pahit. Urat asem. Ya Allah, stroke, liver, jantung. Stroke penyakit berat. Segerobak aja berat. Apalagi stroke. Masya Allah. Jadi menyikapi orang seperti itu kudu dinasihati juga. Yang kaya harus ingat yang miskin. Disebut kaya karena ada yang miskin kok. Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin Ibu. Bener? Disebut atasan karena ada bawahan. Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Ibu-ibu coba pakai baju atasan doang, nggak ada bawahannya. Wah, bahaya. Saling memerlukan, tapi masih ada orang kaya yang maunya dikasih, maunya nerima. Berarti nggak sadar diri, bener Bu? Berarti dia belum kaya. Kita nih, makanya dalam kehidupan walau hidup sederhana, ya enggak Bu? Walau makan sederhana, ya Bu? Ya Bu? Tetapi nggak punya utang, itulah orang yang kaya. Begitu kan, gali lubang tutup lubang lagunya. Masya Allah, kita kepengen kekayaan yang Allah berikan, harta yang Allah titipkan buat kita, ada bagian orang lain. Bener Bu? Ada bagian anak yatim, ada bagian orang-orang miskin, kaum du'afa yang gak mampu. Maka ketika kita disebut orang kaya berkelebihan harta, ayo kembalikan kepada diri kita. Semuanya semata-mata datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Karena ada orang yang bilang kita mati mah nggak bawa duit. Bener Bu? Harta mah nggak dibawa mati. Siapa bilang? Bisa. Harta dibawa mati. Disedekain dulu. Baru bisa dibawa mati ya Bu. Makanya orang meninggal dunia bukan bawa amal tapi diikutin amal. Kalau bawa amal yang enak-enak aja, yang kita cakep-cakep kita bawa, yang jelek kita tinggal. Tuh kalau bawa amal, tapi diikutin amal, yang jelek ngikut, yang bagus pun bakal ngikut. Mudah-mudahan Ibu, kita kepengen orang-orang kaya sadar, bener. Amin, amin. Yang berkelebihan harta sadar, kita saling berbagi, hidup indah adanya orang
lain. Hidup enak adanya orang lain. Saya ngomong begini kan ada bapak ibu yang dengerin ya Bu. Ibu bapak menghadapnya kemari karena ada yang didengerin. Kita saling perlu. Walaupun saya ceramah 4 jam di sini, yang dengerin gak ada. Paling kata Marbot itu Ustadz Tile udah lama begitu. Nah, baik Ustadz Tile, ya, Masya Allah kita saling memerlukan Bu. Mohon maaf udah ditegur saya. Ya masih mendingan ditegur host daripada ditegur KPK. Baik, terima kasih. Ntar pakai ini dong, pakai rompi Shopee. Baik, terima kasih Ustadz Tile. Nah, nanti ada Ustadz Kuihan yang juga berinteraksi langsung dengan para jamaah. Ada satu segmen lagi. Mungkin Ustadz Kuihan bisa langsung menanyakan kira-kira apa yang tadi materi yang disampaikan atau yang disampaikan kira-kira sudah dapat belum yang disampaikan kepada jamaah. Saat lagi bersama kami tetaplah di Damai Indonesiaku.